Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam pelayanan khusus HDM ya, Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan. Ya, kiranya saudara menikmati ya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan saudara sudah menerima, dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita butuh loh saudara. Ya hendaklah kita semua ini ya dipenuhi Roh Kudus. Lalu tempo hari kan saya menyampaikan, lalu kita memiliki yang namanya otoritas ilahi, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, wewenang Allah sendiri. Kita pakai anugerah. Jangan dikembalikan lagi, diminta lagi, dikembalikan. Kita terima, kita rawat, kita jaga, kita gunakan untuk kepentingan pelayanan, ya, untuk kepentingan menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, ya, termasuk semacam ini, saudara. Ya, Roh Kudus memberikan banyak pengajaran, ya, banyak sekali, saudara. Dalam pelayanan saya secara khusus ini ya, dia selalu mengingatkan mengenai firman Tuhan, firman yang sudah kita imani di hadapan saya ini ya, yang namanya kitab suci, Alkitab, Injil. Puji Tuhan saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita lihat ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13 itu begini saudara. Ini nanti sepertinya ada banyak ayat ya. Tidak, kemarin-kemarin saya tidak pakai ayat ya, tapi saya pakai apa yang saya terima, saya alami. Ya, kita baca Injil Lukas pasal 4 ayat 13 begini saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Kalau saudara membaca mulai ayat 1 ya sampai 12 tentu mengerti. Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, ya. Yesus kan penuh Roh Kudus. Iblis gagal, kalah total. Tapi ayat 13 ini iblis masih tidak terima loh saudara. Untuk kegagalan itu ya, dan dikatakan ia mundur daripadanya, ya besar, mundur dari Yesus, ya jelas, dan menunggu waktu yang baik. Tapi dia sudah dikalahkan saudara, total, di atas kayu salib, ya, di atas Golgota, kematian Tuhan Yesus, dikubur, 3 hari bangkit, berapa hari kemudian naik ke surga. Lalu dicurahkannya Roh Kudus. Saudara sudah kemarin sudah merayakan, menikmati yang namanya Roh Kudus itu bagaimana, saudara. Tapi dalam pelayanan saya ini tentu ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda dalam pelayanan saya secara khusus, ya, sesuai dengan pelayanan saya ini, saudara ya. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara ini, apa yang saya lihat, apa saya dengar, dan saya alami. Ada pengalaman pelayan ini. Jadi saya tidak berteori loh saya, ya, tidak retorika loh, tidak membuat narasi saja loh ya. Tapi saya mempraktekkan, membuktikan, dan dasarnya firman Tuhan, saudara. Ya, ini iblis dikatakan mundur daripadanya, dari Yesus. Tapi Yesus terus iblis kan mencari celah-celah terus, tapi kan sudah kalah ya, kalah total ya. Sengat mautnya loh yang kalah itu. Sengat mautnya sudah dikalahkan. Tapi ya, iblisnya sih punya power, dan dia katakan menunggu waktu yang baik. Lalu ayat ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Yesus? Enggak. Sekarang ayat ini ditujukan kepada saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Hah? Oh, dia belum kalah saudara. Dia mau mencari celah, mencari kesempatan, menunggu waktu yang baik. Bagaimana untuk
menyabotase, mengambil alih ya keimanan kita. Roh kita sasarannya saudara. Roh kita manusia ini direbut ingin dari Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara, puji Tuhan. Ya, kita sudah menikmati, menerima yang disebut seorang penolong yang lain, roh kebenaran, roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Sudah dicurahkan. Nah, saya beritahu, ada otoritas ilahi. Itu pribadi loh. Otoritas ilahi itu wewenang Allah, kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita anugerah selama-lamanya. Dan roh itu, Roh Kudus itu sudah menyatu, saudara. Tiap hari saya mendengar khotbah mengenai apa ya? Menjadi bahasa daerahnya itu loh, menjadi satu itu loh. Manunggal. Manunggal, dia ngomong manunggal loh. Terus terang saja ini ngomong menyatu bahasa Indonesianya. Siapa yang menyatu itu? Roh Kudus dengan roh kita manusia. Di mana tempatnya? Di dalam hati kita. Maka itu kita tawan, kita tundukkan diri kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Supaya kita dipimpin, dibimbing, diajarkan, diingatkan terus Roh Kudus. Dan kuasanya tetap bekerja terus, bekerja terus. Dijaga dengan baik-baik sepenuhnya. Sampai garis finish. Nah, Rabu ini saya beri tema, saudara-saudara. Pelayanan saya ini mencermati kegiatan iblis di dalam dunia ini. Mencermati kegiatan iblis di dalam dunia ini. Wah, sebetulnya ada beberapa ya, tapi saya mau ini dulu, saudara. Ya, nanti tidak tahu. Ini dulu, banyak ini, saudara. Ya, apa? Ya, sudah iblis menunggu waktu yang baik. Begitu ada kesempatan, dia masuk. Dihancurkan iman kita. Roh kita direbut, saudara, untuk mengikut dia, menyembah dia. Hati-hati, saudara. Apa itu, saudara? Kita baca. Ya, yang pertama itu, saudara. Tapi saya tidak akan semua ya, tapi saya mau bicara mengenai ini dulu. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 16. Bagaimana ini? Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 5 ayat 16 berkata bagaimana? Itu kata Kisah Rasul pasal 5 ayat 16 begini, saudara. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Mengganggu. Satu. Mengganggu. Cermati, kita mencermati ya. Saya bawa ke sana, saudara-saudara, ini bukan omong-omong saya. Saya bukan berretorika, saya mempraktikkan. Maka itu saya bisa katakan saya melihat, saya mendengar, dan saya mengalami dalam pelayanan saya di Healing and Deliverance Ministry. Yang namanya mengganggu. Iblis mengganggu. Lah bagaimana, saudara? Ya, iblis mengganggu. Yang pertama saya ngomong mengenai fisik kita diganggu. Dikatakan sakit, saudara. Loh, sakit loh ini. Sakit yang biasa sampai sakit yang berat, sampai sakit yang tidak bisa diobati karena diganggu. Ini bukan medis ini, saya beritahu. Ya, nah, fisik sakit tempo hari sudah saya berikan contoh satu mengenai di dalam Injil Matius ya. Nah, kalau saudara melihat di Injil Matius, ya, Injil Matius di pasal 9 ayat 32 dan 33 itu, saudara, mengenai
seorang bisu yang diganggu roh jahat itu, jadi bisu itu. Ya, Tuhan bagaimana? Sudah saya sampaikan ya, kemarin-kemarin dalam otoritas ilahi, temanya, kan seperti itu. Juga saudara bisa membaca lagi, saya bacakan saudara, catat saja ya, di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 32 dan 33. Terus di dalam Lukas, ya, Injil Lukas pasal 13 ayat 11 dan 12. Itu mengenai orang yang sakit bungkuk, saudara. Itu juga diganggu oleh roh jahat karena bungkuknya itu. Ya. Saya ini tidak berteori, saya ini betul-betul sudah mempraktekannya. Dan terjadi betul-betul. Itu mengenai sakit. Lalu lagi saudara-saudara, ini saya mau cepat saja ya. Di dalam apa ini? Mengenai fisik ini ya. Kisah Rasul 19 ayat 16. Kisah para Rasul 19 ayat 16 itu begini saudara. Kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 16 begini. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, ya, ini fisik, dirasuk mereka, ya, menerpa dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hati-hati, iblis memperkosa, menggagahi sampai telanjang, luka-luka. Loh, ini terjadi tidak, saudara? Loh, iblis loh, ini bukan manusia, iblis betul. Loh, saya melayani, saudara. Ada satu pria, 3 perempuan yang saya layani seperti itu. Yang satu yang perempuan meninggal. Loh, kok tahu lah mereka? Lah, yang meninggal itu suaminya cerita saya loh. Benar. Dia lihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu bagaimana prosesnya itu, saudara. Ya, dia melihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perkosa. Ada pria, ada perempuan, semua datang ke saya. Saya ya, wah, pelayanan semacam itu, loh. Doakan, saudara. Ya, kita punya otoritas ilahi. Ada kuasa Allah, wewenang Allah, pribadinya yang namanya Roh Kudus. Kita pakai. Ini terjadi, saudara-saudara. Ini maka kita mencermati loh. Itu terjadi sampai sekarang. Oh, bisa. Hati-hati, saudara. Tidak sekedar ya pengajaran dan banyak ya di dalam gereja-gereja, banyak gereja. Tapi ini praktek teori, bukan narasi, bukan retorika, cerita. Wah, Roh Kudus itu bisa. Loh, ini sungguh-sungguh terjadi. Ini yang fisik ya. Yang pertama itu yang fisik saya beritahu. Tadi perkosa, merasuk. Ya, kalau sudah membaca juga ada itu di dalam Injil Lukas. Ya. Pasal 8 ayat 2. Dikatakan begini. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Terjadi dalam pelayanan ADM. 7, ya, banyak orang yang lihat, loh, hanya orang yang lihat 7 kali diusir, 7 kali, saudara. Ini benar-benar terjadi, saya beritahu, saudara, dirasuk fisik. Ada yang dirasuk langsung menggelepar, saudara,
menyakiti itu, dibanting-banting itu, di paving itu di ADM itu. Loh bener itu banyak yang tahu kok. Hamba-hamba Tuhan juga tahu, pelayan-pelayan di sana timnya juga tahu. Wah itu dipegangi. Ya, saya ada yang sudah pakai minyak kudus dan ada yang belum, saudara. Itu pakai, saudara. Terjadi loh, saudara. Coba bayangin nih. Yo, hati-hati, saudara. Itu fisik. Adik-adik, ada lagi begini, saudara. Yang diganggu fisiknya. Wah, keluarganya diganggu semua. Termasuk dia. Ada dia, terus istri, ada anak satu. Semua diganggu. Disakiti. Macam-macam caranya. Saya sebelumnya tidak kenal dia. Tapi satu teman saya membawa saya ke sana. Itu sebetulnya tempat baru dipakai juga untuk toko ya. Pakai untuk toko. Ganggu loh. Dan sampai dipasang salib, saudara. Dipasang salib di situ di rumah itu ya tetap diganggu. Hati-hati, saudara, dengan simbol-simbol ya, salib. Pikirnya salib itu terus dipakai seperti jimat itu. Tidak bisa, hati-hati. Itu ada cerita sendiri, ada kesaksian sendiri banyak ya. Bukan salib saja. Termasuk saya beritahu ya, terus terang saja. Saya memakai minyak, jangan sampai minyak itu dipakai untuk jimat atau berhala, saudara. Itu benda mati semua, buatan manusia. Demikian juga untuk perjamuan kudus, roti dan air anggur. Camkan baik-baik, jangan dipakai berhala atau jimat. Itu simbol-simbol saja, saudara-saudara. Semua pekerjaan Roh Kudus harus dinyatakan, saudara. Ya. Kalau itu perintah Tuhan ya, roti dan air anggur perintah Tuhan, saudara, perjamuan kudus ya. Seringkali kan bilang, itu perintah Tuhan dilaksanakan. Tapi jangan sampai dipakai jimat atau berhala. Ya, demikian juga dengan minyak kudus. Ada, tapi saya bukan saya sendiri mencontoh yang lain-lain mengenai minyak, tapi Tuhan berbicara kepada saya. Sudah saya jelaskan lah ya, saya lakukan. Tapi tetap minyak itu benda mati. Roh Kudus, dan itu perlu dua kandungan. Demikian juga roti dan air anggur perlu didoakan dulu kan. Dulu kalau di ADM hari Minggu yang episode 4 kita doain dulu itu roti dan air anggurnya itu, ya, supaya apa? Roh Kudus yang bekerja. Jadi jangan sampai salah paham itu jemaat itu ya, orang-orang. Ini saudara-saudara, ya, itu pasang salib tetap ada diganggu dia. Nah, saya ke sana. Dan anehnya begini, saudara, dia cerita di sana. Jam dinding itu ada di depan saya. Dapat saudara ceritakan, tapi saya ceritakan lagi. Banyak yang belum tahu, belum dengar. Jam dinding itu ditaruh sana itu mati. Mati. Tapi kalau dipindah dari depan itu pindah ke belakang ini hidup. Ayo. Batu. Oh, batu bagus dong, sana hidup kok. Tapi sini mati. Kenapa? Ya begitu terus. Ya udah taruh sini, saudara. Lah itu terus itu taruh salib itu. Tapi diganggu. Lalu saya ke sana. Ya saya sering dulu kan masih bisa lah sana sini. Masih wah kuat. Nah, saya biasa kalau begitu saya mesti cari dulu domisilinya. Domisilinya itu loh. Sering dia tuh ada domisili. Oh ya, saya beritahu ada domisili. Apa dia kalau keluar kan kemana-mana bisa. Dia itu kan roh, cepat sekali bisa melakukan apa saja. Saudara, roh itu bisa tembus tembok, tembus mana sajalah ya, namanya roh. Nah, saya ke sana lalu saya coba saya cari dulu. Nah, ternyata di belakang, di dapur, saudara. Domisilinya di situ. Saya usir. Ya, selesai loh. Nah, ini ujian loh. Nah, kalau bilang saya ngomong dari jangan sampai wah itu bisa. Orang nggak tahu benar sudah pergi apa belum. Nah, ini kita buktikan lewat jam dinding. Jam dinding itu kan hidup di sini sana mati. Nah, saya bilang ini,
kita buktikan. Ini iblis sudah pergi apa belum? Soal jam dinding yang hidup ini coba taruh sana yang biasanya mati. Ditaruh sana saudara, apa yang terjadi? Hidup. Otoritas ilahi. Pribadi daripada Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri. Bekerja. Makanya itu saudara, saya beritahu semua bisa kok. Ya mau ngetes karunia gimana? Saya dulu apa bisa? Ya enggak bisa. Siapa yang ngetes? Ya dari situ Roh Kudus bekerja. Saya berani, saya mau. Ya udah jalan. Kan seperti itu. Roh Kudus kata kita kan diperlengkapi loh. Kita mengajar ya diperlengkapi itu sama. Kayak Rasul Petrus ribuan orang itu bertobat terima Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup bertobat loh, berubah harus itu saudara. Ya berubah karakternya yang dulunya buruk jadi baik gitu. Nah ini mengenai ada lagi saudara-saudara. Waktu itu saya di rumah ya, tiba-tiba didatangi beberapa orang itu dari luar kota saudara. Ada berapa yang ada 4, 5, 6 lah, 5, 6 itu datang itu. Salah satunya ini menderita saudara. Ya orangnya bapak ini sang bapak ya, usianya 50 lebih tua saya waktu itulah, 50 tahunan. Badannya kurus, matanya cekung. Dia cerita bahwa dia sudah 2 tahun tidak bisa tidur. 2 tahun tidak bisa tidur, ini bukan susah tidur, sulit tidur. Sudah diminumi obat untuk bisa tidur itu sampai yang pola di psikiater ya. Ini tidak bisa. 2 tahun loh saudara. Lain ya kalau tidak bisa tidur itu beda sama tidak bisa tidur sama sulit tidur itu berbeda. Kalau sulit tidur itu 2-3 jam, 1-2 jam tetap bisa. Tapi ini sama sekali ya. Percaya apa tidak dia cerita begitu. Dan ada saudara teman-teman dan familinya juga ikut. Dia mengatakan ya betul. Tapi kan yang tahu dia sendiri. Ya udah duduk. Saya doakan, saya mohon pencerahan daripada Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang ngomong, saudara, saya akan belajar peka terus. Ya diusir ada. Ternyata dia tidak bisa tidur ya ini. Bukan sulit tidur, beda loh ya, hati-hati ya. Tidak bisa tidur sama sekali. 2 tahun dia bilang. Ya saya lepaskan, ternyata betul keluar dari sini saudara. Sama dengan tempo hari yang lumpuh dan bisu itu saudara. Ya keluar. Nah sudah begitu. Nah terus saya akan sini, tidak tahu gimana selanjutnya. Baru sekitar seminggu lah, tiba-tiba saya ditelepon seseorang. Ya itu, wah Pak enak, tidur tuh enak, enggak karuan. Loh iya, tidur enak. Nah puji Tuhan saudara, ini membuktikan saudara-saudara, otoritas ilahi, Roh Kudus, Sang Penolong itu, kuasa Allah yang Maha Tinggi. Ya. Bahkan dia sudah berdiam menyatu dengan kita, saudara. Itu terus digunakan terus. Siapa saja bisa lah. Siapa saja bisa. Tempo hari kan juga ada yang khotbah mengenai bahwa mengusir setan itu bukan karunia. Kalau saya ya setuju saja. Semua orang, apalagi pendeta. Kalau belum berarti Roh Kudus belum ada dalam dirinya. Semua ngapa-ngapa lagi. Ya gitu, sudah mengeceknya ya gitu. Nah, cuma pinter aja gitu. Nah, ini hati-hati saudara-saudara. Ini fisik manusia tadi. Sampai kepada alat-alat elektronika itu diganggu iblis. Ada TV, ada AC, ada CCTV, ada kipas angin, ada mesin air, pompa air itu, ada HP, ada laptop, ada komputer, wah macam-macam saudara, macam-macam, alat-alat elektronik, benda mati,
benda itu, tapi fisik itu ada. Saya ngelayani loh, berkali-kali ya. Saya kan masih jalan terus itu. Tempo hari ada, saya di WA saya adakan itu orang-orang yang bersaksi seperti itu. Loh, ini sudah fisik. Lalu yang kedua adalah non fisik. Non fisik. Coba kita baca di Efesus, saudara. Ya. Efesus 4 ya. Ayat 26 dan 27 begini, saudara. Efesus pasal 4 ya, ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini non fisik, saudara, ya, mengganggu emosi kita. Tiap orang punya emosi, tapi bisa ditumbang iblis. Mengganggu ya perasaan, ya. Ini pikiran, ya kan begitu, saudara-saudara. Diganggu, tiba-tiba tidak ada masalah, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok takut, cemas, gelisah, apa? Tidak ada sebabnya. Nah, kalau ada sebabnya beda, saudara. Kalau tidak ada sebabnya, ya itu bisa sampai kepada karakter. Saya ngelayani semua loh ya. Iri hati, bisa dimasukin iblis itu. Ya, dengki, iri hati, kepahitan, benci, dendam, kesombongan, tinggi hati, bisa dipakai iblis. Itu non fisik. Lewat emosi, perasaan, pikiran kita. Jiwa kita terganggu, saudara. Hati-hati, ada kita mencermati, wah banyak saudara, banyak, hati-hati. Saya bilang, loh ini bukan omong-omong kosong, berretorika saja, ya. Ini terjadi benar dan saya melayani. Sering, loh sampai orang yang diganggu tuyul, loh, tanya aja itu yang udah pernah tahu. Tuyul, uangnya hilang. Ya uang, ya emas bisa hilang, saudara. Saya ngelayani, saudara. Ada yang di luar pulau, ya, ada yang di dalam kota, luar kota. Oh banyak masalah ini, saudara-saudara. Ya ini saudara-saudara, saya mau beritahu, mencermati kegiatan iblis di dalam dunia ini. Tetapi puji Tuhan, kita saudara semua sudah diberi otoritas ilahi, yaitu pribadinya Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri yang sudah berdiam di dalam diri kita. Selama-lamanya loh, dalam hati kita. Katanya ada pendeta yang mengatakan manunggal, saya ngomong menyatuan sama ya, menyatu. Loh benar saudara, loh ayatnya ada kok, menyatu menjadi satu roh. Roh Kudus dan roh kita manusia menjadi satu roh. Dan kita harus menundukkan seluruhnya, ya, roh jiwa tubuh kita kepada Roh Kudus untuk dibimbing, disertai dia sampai garis finish. Sehingga kita itu memiliki otoritas ilahi, bukan sekejap. Ada yang sekejap, saudara, saat cuma 2-10 hari misalnya gitu. Ada yang tempo hari ada, wah dia itu bisa, enggak tahu ada tempo hari itu ada gereja lain ya, gereja lain itu saya dengar tuh. Ya dia kenal saya, dia ngomong, wah saya puji Tuhan bisa ini. Tapi cuma sekali setelah itu ya, tidak ada lagi. Dan supaya itu kan gimana, saudara? Ini terus menerus. Kalau saudara didiami Roh Kudus, benar-benar, betul-betul dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar ngomong-ngomong, basa-basi saja, bisa sepertinya glosolalia, bahasa roh. Belum tentu, saudara.
Fenomena seperti itu fenomena, saudara. Tapi kita mau membuktikan betul-betul kok. Ya, kemarin saya sudah bilang, peka akan suara Roh Kudus. Loh, manfaatnya banyak untuk pelayanan, mau pengajaran, mau ngadakan mujizat, apa sajalah, mau konseling, mau visitasi, mau mengajar di gedung gereja, peka suara Roh Kudus. Bukan asal abal-abal loh, saudara, ngomong-ngomong aja loh. Tidak terjadi itu, bahaya itu. Kayak bernubuat begitu loh, saudara ya, dari Tuhan. Apanya dari dirinya sendiri. Nah kalau dari Tuhan pasti terjadi kok. Loh benar pasti terjadi loh, ayatnya gitu. Baca saja di dalam Ulangan 18. Nanti kan ketahuan siapa yang bicara sungguh-sungguh dan siapa yang bicaranya omong-omong dari dirinya sendiri. Bahaya itu, bahaya, saya beritahu ya. Puji Tuhan saudara, saya pakai sarana minyak, tapi jangan sampai dipakai untuk jimat atau berhala ya. Saudara, ada minyak yang belum dikuduskan, mau saya kuduskan ya. Pegang aja gini. Ini apa saja tanpa alkohol. Tuhan kan ngomong gitu. Saya mau kuduskan supaya Roh Kudus yang bekerja. Jangan minyaknya lagi, Roh Kudus. Itu yang punya otoritas ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan saya kuduskan dari tempat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Mari urapi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus saya mesti setiap hari loh ya. Pagi-pagi ya saudara. Ya Roh Kudus bekerja. Apa kebutuhan saudara? Saudara kalau sudah dipenuhi Roh Kudus betul-betul, saudara harus memiliki yang namanya otoritas ilahi. Yaitu kuasa yang tinggi dari Allah. Wewenangnya sekali dipakai untuk selamanya, jangan diberi lalu dikembalikan lagi, terus digunakan, dijaga, dirawat sampai garis finish, yaitu otoritas ilahi itu. Sehingga saudara dan saya bisa mencermati kegiatan iblis di dalam dunia ini saat saudara masih ada dalam dunia ini. Haleluya, hembusi Roh Kudus. Jamah mereka, berikan otoritas ilahi. Berikan otoritas ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena iblis masih bekerja, cari kesempatan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan kita semua ini, saudara. Dia ingin merebut roh kita, supaya mengiring dia, menyembah kepada dia. Kita hanya menyembah kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan otoritasnya, yaitu otoritas yang sudah dipenuhkan atas kita, yaitu Roh Kudus. Terima, pakai untuk apa yang saya sampaikan tadi. Saudara kalau lupa, buka lagi YouTube saya. Perhatikan, harus memiliki itu, yang memiliki otoritas. Selain mengajar seperti Rasul Petrus, 3.000 orang, wah dahsyat. Satu saja malaikat di surga bersorak-sorai. Ini 3.000 orang bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karakter yang buruk dirubah menjadi karakter yang baik. Hembusi Roh Kudus, jamah mereka. Berikan otoritasmu itu dengan nyata. Mereka mau mempraktekkan menjadi pemberita-pemberita kebenaran daripada namamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus. Hembusi mereka, hembusi. Yang sakit disembuhkan dari segala kuasa-kuasa jahat. Demi nama Tuhan Yesus dari tempat ini saya patahkan kekuatan pertahanan. Keluar. Roh jahat itu, apapun bentuknya, keluar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada otoritasnya. Saya memakai namanya dia, wewenangnya dia. Saya mau terima terus sampai akhir hidup saya. Tuhan panggil saya atau Tuhan datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Apapun sakitmu, oleh karena roh jahat, disembuhkan, dipulihkan demi nama Tuhan Yesus. Kalau ada pun karena masalah medis, Tuhan juga bekerja
luar biasa. Otoritas ilahi, Roh Kudus bekerja atasmu, menjamahmu, melepaskan kamu dari segala penyakit. Kesembuhan-kesembuhan terjadi, pemulihan-pemulihan terjadi, kesehatan lebih bagus oleh karena Dia yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan rumah tangga, keluarga-keluarga yang sedang ada masalah dipersatukan kembali, dihidupkan kembali. Ada pemulihan rumah tangga keluarga, dibebaskan daripada segala roh-roh yang mengikat, termasuk roh kepahitan, roh kebencian, dengki, dan lain sebagainya, dilepaskan itu. Iri hati, kesombongan dilepaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Itulah otoritas ilahi. Haleluya. Bisnis pekerjaanmu, yang bekerja sendiri maupun yang ikut orang, diberkati pekerjaanmu. Ekspor import, online maupun onsite diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Aset-aset yang susah dijual dibuat laku oleh Roh Kudus. Utang piutang dibuka jalan oleh Roh Kudus dengan caranya yang ajaib. Ada terobosan-terobosan ajaib dari Dia bekerja atas umatmu, Tuhan atas jemaatmu, semuanya mendatangkan kebaikan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapak, Engkau berkuasa, berdaulat atas semua ciptaanmu ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk otoritas ilahi, untuk otoritas wewenang-Mu ya Allahku, Bapakku yang di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima. Berhembuslah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara, semuanya diberkati. Soteria, soteria. Haleluya. Amin.